Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan kita pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah. Janganlah bertangguh oleh karena Engkau sendiri, ya Allahku, sebab namamu diserukan atas kotamu dan atas umatmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari doa syafaat Nabi Daniel untuk bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Dalam doanya, Daniel memohon kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan keputusasaan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari Daniel 9 ayat 19 ini. Poin pertama, permohonan yang mendesak. Daniel tidak hanya berdoa, tetapi dia berseru kepada Tuhan dengan kata-kata yang penuh intensitas seperti dengarlah, ampunilah, perhatikanlah, bertindaklah. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya formalitas, tetapi ungkapan hati yang mendalam. Poin kedua, kesadaran akan dosa. Daniel memahami bahwa bangsa Israel sedang mengalami hukuman karena dosa mereka. Oleh karena itu, dia memohon pengampunan bukan berdasarkan kebaikan mereka, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Poin ketiga, motivasi doa Daniel tidak berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi demi nama Tuhan. Dia ingin Tuhan bertindak supaya namanya dimuliakan, bukan dipermalukan di antara bangsa-bangsa. Sekarang coba kita bayangkan seorang anak yang telah melakukan kesalahan besar. Dia memecahkan sesuatu yang berharga milik orang tuanya. Dia tahu bahwa dia bersalah, tetapi dia juga tahu bahwa orang tuanya penuh kasih. Dengan air mata, dia datang dan berkata, "Ayah, dengarkanlah aku. Maafkanlah aku. Tolong jangan marah. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan tinggalkan aku." Inilah yang dilakukan Daniel. Dia tahu bahwa Israel telah berdosa, tetapi dia juga tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Oleh karena itu, dia berseru dengan penuh iman, meminta Tuhan untuk bertindak dan menyelamatkan umatnya. Saudara yang terkasih, doa yang sungguh-sungguh seperti Daniel, kita harus berdoa dengan hati yang rindu akan campur tangan Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas. Kesadaran akan dosa kita perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan kita
dan meminta pengampunannya. Berdoa untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap permohonan, kita harus mencari kehendak Tuhan dan kemuliaannya, bukan hanya kepentingan pribadi kita. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, kitab Daniel pasal 19 ayat 19 mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh kesungguhan, kesadaran akan dosa, dan hati yang mengutamakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita berseru kepadanya dengan iman, Tuhan yang penuh kasih akan mendengarkan dan bertindak dalam hidup kita. Sekarang, mari kita merefleksikan firman Tuhan kita. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Daniel? Apakah saya datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan penuh pertobatan? Apakah saya berdoa untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kepentingan pribadi saya? Marilah kita belajar dari doa Daniel dan semakin mendekat kepada Tuhan dalam doa kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati seperti Daniel berdoa bagi bangsanya. Ampunilah dosa-dosa kami dan kasihanilah kami. Tolonglah kami untuk tetap setia kepadamu dan janganlah Engkau berlambat-lambat dalam menolong kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu tidak berkesudahan. Biarlah namamu dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.